Pada episode sebelumnya, setelah mengalahkan para tikus, Nyonya Norja memberikan informasi terkait maling yang tertangkap yang ada hubungannya dengan dukun hitam. Para petualang langsung menuju penjara di bawah kantor VOC untuk menginterogasi si maling yang bernama Kiki. Dari informasi Kiki, diketahui bahwa dukun hitam berada di dalam hutan yang ada di sebelah utara desa Paranggi. Sesampainya petualang di dalam hutan, mereka dihadang oleh para serigala. Dengan sihir hitam pasing-singan, mulut pedas praja, rapalan mantra Ganendra, dan terkaman Kasajendra, petualang kita berhasil mengalahkan 2 serigala dan membiarkan 2 serigala lain yang tertidur. Mari kita tonton episode selanjutnya. Hai Bram. Sambil ngelewatin serigala yang mati, Ganendra ngambil kuku serigalanya sama taringnya ya. Apa yang diambil, Enggak, ini namanya eksperimen. Saya tidak bisa menjelaskan ke orang yang tidak punya pengalaman dalam hal-hal ilmiah. Terus habis itu, mulai anak muda. Bukannya ngerendahin, tapi itu fakta. Sebenarnya untuk ngambil itu butuh kemampuan animal handling atau kemampuan survival. Jadi up to you. Survival atau animal handling. Gini. Sebenarnya Ganendra kan seorang penjaga perpustakaan yang pengalaman di luar itu cukup rendah. Tapi entah kenapa segala teori itu pada saat kamu mencoba untuk menguliti terus ngambil giginya itu muncul di kepalamu gitu. Kamu kayak semacam jenius gitu, terus habis itu berhasil tuh kamu kuliti dengan cepat gitu. Terus ya pasing-singan yang di sebelahmu itu terkagum-kagum gitu. Wow, gitu karena cepet banget gitu. Set, gitu. Terus akhirnya berhasil giginya dapat, kulitnya dapat, jadi kamu dapat file sama gigi-giginya dapat semua ya. Udah ngerti? Pasing-singan intelligence saving throw. Gimana? Waduh. Oke. Ya, ada beberapa hal term yang nggak ngerti, tapi hampir keseluruhan garis besarnya ngerti lah gitu. Tapi lu ngangguk-ngangguk aja. Oke, kerja bagus. Sekarang kita harus pergi daripada serigala ini bangun. Kamu jangan aneh-aneh, dia nunjuk Kasajendra. Kamu kenapa tiba-tiba tadi lari ke arah serigala? Nambah HP, Pak. Oke, kita jalan ke arah depan. Sampai sini si Bram kayak ngangkat tangan. Tar. Itu sepertinya di depan sana itu rumah dukunnya. Saya tidak melihat ada apapun di sebelah sana. Bagaimana kita menghampiri dia? Apakah kita langsung saja? Kayaknya kamu mengamati aja dari jauh atau pokoknya jangan deket-deket. Cuman saya tidak terlalu familiar dengan sihir hitam. Saya takutnya kalau dia melakukan apa-apa. Kita berusaha baik-baik dulu kata si Bram. Kita akan bicara dengan baik-baik terlebih dahulu untuk mengetahui apa masalahnya. Kamu lihat ke depan. Kalian semua melihat bahwa ada kuali yang menyala dan sepertinya lagi dipakai untuk memasak sesuatu. Dan hewan-hewannya di sekitar kualinya. Jadi kayak ada semacam tongkat, ada kaitnya dan ada si hewan-hewan itu yang tergantung. Di depan pintunya pun juga demikian, di dinding-dinding rumahnya juga banyak hewan-hewan gitu yang udah mati dengan perut terbuka dan organ dalamnya. Di sekitar dinding rotan gubuk itu pun dipenuhi benda-benda aneh dan mistis. Ya sudah. Gimana guys? Kita jalan samperin aja kali. Sepengalamanku menjadi dukun abal-abal sih yang ada di kuali itu bukan hal yang baik. Cuman kita lihat dulu aja orang. Terus habis itu si Bram ini maju ke Ambil depan, si terus kayak ngebuka kualinya gitu. Terus habis itu kayak dia ngeliat kebingungan gitu. Terus habis itu dia tutup lagi. Cuman kebingungan doang gitu kan. Bram, Ya. Saran saya, saya tahu Bapak budayanya beda sama kita, tapi kalau ketemu kuali di tengah hutan jangan dibuka, Pak. Terkaget isinya apa, mending jangan dibuka, Pak. Itu isinya cuma tulang-tulang aja apa kenapa kalian takut dengan tulang? Terus lihat aja. Ya emang kenapa sih Ganendra buka lagi? Ganendra buka, kemudian kamu tahu, lu bisa lihat bahwa ketika lu buka tulangnya, susunan-susunan tulangnya itu tidak menyerupai tulang hewan, tapi tulang manusia. Pas udah lihat mukanya Ganendra berubah terus oke. Mungkin next time gue bakal percaya sama yang lu ngomongin untuk nggak buka-buka sembarangan. Lo ngelihat apa? Nggak ngeliat apa-apa. Di dalam situ ada tanda-tanda orang nggak? Perception by hearing. 9. Akhirnya ketemu 9. He's back tonight. Episode-nya Oke, pasing-singan. Kasajendra juga pengen. Kasajendra, sorry gimana? Juga mau dengerin ada sesuatu mungkin. Oh iya, Boleh. Pasing-singan juga boleh. Ayo guys, bagus. Oke,
Pasing-singan, mungkin kamu nggak terlalu mendengar suara apa yang ada yang di dalam karena suara apinya cukup tiba-tiba kayak suara "Huff" gitu ngebakar sesuatu batu bata atau arang yang ada di dalam sehingga menimbulkan combustion gitu dan kamu malah ngeliat apinya gitu jadinya nggak fokus untuk mendengar apa yang di dalam tapi Kasa Jendra kamu bisa mengetahui dengan pasti di dalam itu kayaknya nggak ada siapa-siapa ya karena nggak ada suara apapun gitu. Gak ada yang aneh di sini. bentar ya, berikan saya waktu 10 menit. Ganendra duduk bersila di sebelah sini, terus itu kayak ngeluarin komponen-komponen gitu. Familiar? Oh, fine, familiar. Oke. Kamu bisa melihat si Ganendra lagi menyiapkan seperti itu, kemudian dia memejamkan mata, terus kemudian benda-benda yang sudah dia taruh di sekelilingnya itu kayak bergetar gitu, kayak forming something. Oh ya, mau ngecek itu ada barang apa aja di situ? Kamu mencoba untuk melihat apa aja yang ada di situ. Kamu bisa melihat kunyit, jahe, itu kayak ada semacam darah. Kemudian ada juga air tapi warnanya hitam. Terus kamu pas buka satu kendi yang lain, itu kayak ada semacam pakaian. Warnanya putih sih itu pakaiannya. Oke. Dia ambil terus. Pas kamu angkat, kamu kibaskan, kamu lihat bahwa itu adalah pakaian perempuan. Terus pakaiannya terlihat mewah dengan ada renda-rendanya. Terus ada sisa darah di bajunya itu. Kisana, lihat ini. Apa itu? Itu nemu di mana, woi? Di kendi ini baju perempuan. dari ukurannya kayaknya cocok sama anaknya saudagar kaya bukan? Wah, saya kurang tahu kata Bram. Mungkin itu bisa jadiin bisa kita ambil untuk kita tunjukkan pada saudagar kaya. Itu memang pakaian putrinya. Tapi kemana ya si putrinya? Terus Kasa Jendra kayak mikir gitu, kayak pernah lihat, kayak enggak gitu. Sebenarnya kamu nggak perlu roll sesuatu, kamu masih ingat. Pakaiannya beda, dalam artian warnanya beda, tapi memiliki ciri khas yang sama, ada renda-rendanya itu. Gue mau mencari tahu dong di sekitar sini itu ada jejak nggak yang punya kuali dan tinggal di tempat ini tuh dia kira-kira lagi di mana lagi? Roll investigation. 9 kan? Nice. Wow, mantap. Yup. Pada saat kamu mencoba untuk mencari jejak, satu hal yang tiba-tiba nyerengit gitu ya, masuk ke hidungmu, ada bau yang sama dengan bau dari kamarnya si putri saudagar. Datangnya dari ke arah timur laut lagi. Terus kamu bisa lihat Berarti- ada jejak ke arah sana. Oke. Terus pada saat kamu melihat seperti itu, kamu bisa melihat tiba-tiba ada si dukun. Terus kayak datang dari arah hutan gitu, terus siapa kalian? Apa yang kalian lakukan depan rumahku? Kita Pergi! mencoba untuk tenang gitu ya. Kita nyari kamu. Woi, berisik woi, jangan ganggu gua. Ini orang konsentrasi itu masih bisa. Cabut woi anjir. Gue lagi ngetek. Berisik woi. Apa kalian mau apa di sini? Saya tidak mau menjawab pertanyaan kalian. Gue nge-cast message pasing-singan lah. Kita coba hal yang tadi lah gitu. Gue ngomong ke si dukunnya itu. Patua, saya akan cepat aja ya. Yang cantik-cantik lo bawa kemana? Tuh, Apa yang pikir kamu ya. masuk cantik-cantik? Sana mundur. Dia dorong-dorong Cepat jawab kalian yang cantik-cantik dibawa dengan kemana? tongkatnya. Gue bisik-bisik tuh, pas dia lagi marah-marah tuh, ayo kita coba lakukan yang kita lakukan di sel tadi. Oke. Gue dapat help nggak dari pasing-singan Boleh. Gue ngeluarin pujangnya lagi. ke dia gitu? Saya akan tanya sekali lagi ya. Kamu bawa kemana yang cantik-cantik? Gue roll intimidation. Udah bagus 20 Terus tadi. habis itu dia mau menjawab pertanyaanmu tapi dia tidak terintimidasi. Oke, saya akan jawab. Kalau kalian tanya yang cantik-cantik di mana, semuanya sudah mati. Kamu lihat Vali di sana. Terus habis itu si Bram cuma kayak, apa? Kalau gitu kamu ikut dengan kami. Jangan macam-macam. Bukan aku yang bertanggung jawab di sini. Kamu tahu siapa yang bertanggung jawab membuat para wanita itu mati? Saudagar kaya itu. Kalian tahu kan? Saudagar kaya itu yang membayar saya untuk mengeluarkan buto ijo dari karangan dia. Dan sekarang dia selalu meminta tumbal setiap saat. Saya sih tidak masalah karena saya hanya perantara. Tapi saudagar kaya itu karena sudah beberapa hari ini lupa untuk membayar, maka buta ijonya menculik putri dari saudagar kaya itu. Jadi bukan saya yang bertanggung jawab. Kamu bisa lihat dia tidak menunjukkan bahwa dia berbohong. Sudah sana, kalian pergi dari sini. Enggak, terus kata Bram, Sepertinya enggak. kamu masih belum. Kamu yang ikut dengan kami. Bentar, Raja. Mau bagaimanapun dia yang tetap bertanggung jawab atas kematian putri saudagar ya. Walaupun saudagar kayanya juga nanti bisa kita tanya, tapi dukun ini harus tangkap juga. Kamu sini, kemari ikut. Terus dia maju, si dukunnya ini mundur lagi. Jangan macam-macam. Saya sudah memberitahukan kalian informasi yang kalian butuhkan. Gue nanya, jadi butuh si anak saudagar itu masih hidup apa enggak gitu? Kamu itu budak ya? Saya bilang si putri saudagar kaya itu sudah mati di dalam kual itu. Si pasing dari tadi ngedengerin dia sabar, cuman karena dia udah emosi banget. Dia sebenarnya nggak suka dengan kasus yang orang tua mengkhianati anaknya gitulah. Jadi dia dengar si dukunnya kayak gitu lagi, langsung loncat ke depan.
terus langsung kayak ngedomprok si dukunnya gitu ke bawah sambil nahan pisaunya di leher. Roll strength check kontes sama si dukunnya ya. Kamu tidak boleh membawa saya. Terus habis itu si kamu udah keren-keren loncat ke depan gitu ya. Si dukunya ini sebenarnya kamu salah sangka kalau dia sebenarnya lemah. Dia kuat banget. Terus dia langsung ngayunin tongkatnya gitu, mau mukul kepalamu. Sekarang kepalamu benjol ya. Terus kamu kayak mundur ke belakang gitu. Jadi mundur 5 feet ke belakang ya. Kamu bisa merasakan tiba-tiba si dukunya ini kayak, sudah saya bilang jangan macam-macam. Habis itu si dukunya ngetok ke tangannya 3 kali. Terus habis itu setelah tangannya digetuk 3 kali, aroma buto ijo semakin menyengat, dan terutama untuk Ganendra itu baunya kayak bau amis, anyir, ikan busuk gitu loh. Boleh roll Constitution saving throw Ganendra. Constitution saving throw terus gagal. Jadi kamu pecah ya konsentrasi. Mukanya kesel, merah, terus kayak balik ke belakang. Iya Pak. Bentar bawa buto hijau. Kalian ngapain? Itu ngapain tuh orang? Terus tiba-tiba kalian bisa lihat buto hijau muncul dari sini. Dan kalian bisa lihat si buto hijau ini sebenarnya nggak datang sendirian. Dia di sekitar dia ada semacam makhluk bulat-bulat berlendir, dan itu adalah Nice to know you all. tuyul. Oke, sekarang inisiatif semuanya. Sudah saya bilang kalian, kalau kalian pergi baik-baik, saya juga akan jadi baik-baik sama kalian. Terus buto idenya datang kayak, mana makanan saya? Oke, dimulai dari Bram, langsung ngeluarin pedangnya. Jangan macam-macam kamu dukun tua. Langsung nyerang 2 kali dengan Sivitar ya. Dua-duanya masuk, tapi si dukun tuanya ini berhasil tangkis beberapanya, tapi ada slashnya tetap masuk ke tangannya kayak, jangan pergi. Oke, lanjut ke Praja. Oke, si Praja akan nge-cast serangan ilusi, jaraknya 60 feet. Itu serangan mental ya, jadi membuat dia berpikir seperti itu. Gua roll apa, sorry? Intelligence saving throw. Ini Nice. kalau dia gagal, objeknya cuma 10 feet ya. Ya Oke, akhirnya gua nge-roll aja 13. sih. Tetap berhasil ya, tetap jadi ya si Ilusinya, objek itu, tapi cuma oke. 10 feet, dia Jadi yang terjadi adalah Iya, dia ada lava yang muncul di bawah, terus buta ini semua, ini apa? Dia ngayunin kakinya dan lavanya hilang. udah gue gitu doang berarti. Sip, Praja mau jalan? Abis itu 30 feet ya, gue jalan ke arah ini sih Ganendra masih nge-cast aja lagi. Gue jalan ke belakang aja, ke Udah arah enggak. si pasing-singan. Oh, udah Ganendra enggak. udah nggak? Oke, passing singan, silakan. Pasing-singan tadinya kan lagi emosi sama si dukunnya, kan dia udah marah banget, terus Ya. ngedengar ada buto hijaunya, which is the source of yang makan semuanya, dia akhirnya mengalihkan fokusnya ke buto hijau. Terus aku pindahin hexnya dari si serigala yang tadi ke buto hijau ini, terus gue geser ke samping, terus nyerang pakai sinar keramat. Saya tidak tahu. Sakit. Oke, masuk. Roll. Ditambah hex, Iya plus X. ditambah peletnya. Semuanya masuk. Terus habis itu satu seranganmu itu ada force damage gitu, kena ke badannya dia agak terdorong ke belakang gitu. Oke, siap, udah enter di situ. Oke, Ganendra. Mau Kamu- nanya dulu nih. Yes, boleh. Sebelumnya apa yang saya ketahui mengenai buto hijau atau cara menghilangkan dia dari sini? Kamu boleh pakai history check, pakai advantage. 24. Buto hijau itu makhluk yang bodoh, dalam artian dia akan menyerang siapapun yang menghalangi dia untuk makan. Dan sebenarnya dia nggak takut dengan apapun. Dia datang kalau misalkan ada perjanjian dengan dia. Dia akan pergi kalau perjanjiannya udah dipenuhi atau perjanjiannya dirusak. Itu sih yang kamu ketahui. Tapi untuk kelemahannya dia apa itu nggak ada. Dalam artian ya nggak ada resistance atau vulnerability. Ganendra lari ke belakang, terus Ganendra ngomong ke belakang gitu. Sebenarnya tahu malu nggak sih kalau misalkan pakai celana dalam kayak gitu, jangan sama anak kecil, pedofil. Kayak si dia Slafter ya. Ganendra kamu mencoba untuk itu ya ngelontarkan seperti itu, dan gua ngeroll apa? Sorry, wisdom saving throw ya. Gua ngeroll 2. Wah, mantap. Nice. Kena ya. Terus habis itu kayak aku nggak ngerti. Dia udah ketawa-ketawa aja. Terus habis itu Dia nggak bisa ngapa-ngapain. dia nggak bisa ngapa-ngapain, dikit aja. Ganendra stay di situ ya berarti ya. 30 feet, sorry. Dari sini ke sini. Oke. Dan Nah sekarang si tuyul-tuyulnya ini kayak di belakangnya si buto hijau agak kayak ngeliatin buto hijaunya, ngelilingin buto hijau gitu, terus kayak ikut ketawa bareng. Terus habis itu dia terbang ke arah
Kasajendra, satu ke Pasingsingan, Bang, satu ke terbang. Kayak ini kayak Anak-anak Wah. kecil terbang. Gue geli banget kelihatan sumpah. satu ke si Praja. Kalian semua roll Oke. wisdom saving throw. Ya. Oke. Oke. Oh, aduh. Masa Jendra. anjir. Oke, gue nge-roll damage-nya ya. Oh ya Bram, sorry. Bentar. Bram juga. Oke, 7 damage doang, yang 4 nggak usah dimasukin. Jadi kalian semua begitu si bayi-bayi terbang ini ke arah kalian, terus habis itu langsung nemplok ke kalian, terus kayak nyakar-nyakar kalian. Kalian yang gagal kena 7, yang berhasil kena setengahnya. Oke. Terus yang gagal disadvantage di next attack ya. Sekarang butuh hijaunya. Maju ke si lalu. Sorry jadi incapacitated. Oh iya benar. Small prone ya. Iya. Oh, iya, Jadi yang oke. gua prone become incapacitated, jadi gua nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia diam doang, ketawa-tawa doang. Habis itu Yap. dia wisdom saving throw di end of Hmm. his turn. Berhasil ya? Dia langsung Apa banget. itu, Bro? Kamu ngomong apa sih tadi? Kamu ngomong apa tadi? Tapi N1 dia nggak gerak turn ini. Kasajendra silakan. Kasajendra kembali mengeluarkan moncongnya. Dia menyerang. Oke, mau nyerang mana? Ingat kamu ada Tuyul. disadvantage ya? Ya, nempel yang ke aku sendiri. Oke, ya disadvantage. Jadi pas kamu mencoba untuk mukul, ternyata badannya si Gemit ini tuh semua berlendir. Terus dia agak ngelipir gitu dari dadamu. Sekarang dia ada di punggungmu. Jadi kamu berusaha untuk nyakar itu nggak bisa tuh. Oke, end turn. Oke. Si itunya belum gerak ya? Si dukunya belum gua rollin ya? Bentar. Belum. Iya, betul. Belum Ya. kayaknya. Ya, belum ada. Sip, Bram dia kayak, ini apaan? Sialan kamu, lepas! Si Bramnya langsung nyerang si tuyulnya 2 kali. Dua-duanya disadvantage. Gua ngeroll berapa? 29. 9. Satu lagi 9, 12. 12. Jadi 2 kali nyerang nggak ada yang masuk. Oh, Praja silakan. Slimy small child. Gue ngeluarin pedang, terus nyerang si yang di depan gue aja. Sip. Oke, kamu mencoba untuk nyerang si tuyulnya, disadvantage jadi gagal ya. Kamu coba untuk nusuk juga. Gue nggak disadvantage. Lu nggak ya? Sorry, gue Oh. lupa. Sorry. Oh, Iya, berhasil. masuk. Iya. Gua. Kamu bisa lihat si Tunggu. tuyulnya ini kayak ada kamu jangan. Siapa yang nemplok duluan? Terus ya udah, gue cuma melakukan itu doang. Pasing-singan? Gue pindahin hexnya dari buto hijau ke tuyul depan gue. Serang pakai kujangnya, tapi serangan biasa physical damage biasa. Disadvantage. 8. Kamu mencoba untuk menyerang, terus kayak sialnya ini terlalu berlari. Pokoknya kalau kalian lihat sekarang tuh tuyul-tuyul ini terbang-terbang di sekitar kalian gitu, nemplok, terus kayak ketawa-ketawa gitu. Tapi serangan kalian tuh nggak ada yang masuk semua gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak chaotic gitu, chaos gitu di situ. Ganendra silakan. Tenang. Kalian fokus dengan anak kecil, saya fokus sama yang gede. Buto hijau. Gue masih punya jokes lagi. Tahu nggak apa perbedaan cewek sama ayam? Persamaan sama-sama dicari dada sama pahanya. Saya tahu. Bisa dimakan. Terus Langsung email Lagi dari ya? terus Dear Lukman. Terus wisdom factor ya. Oke, 7 dia ketawa lagi ya. Wah. Dia jatuh lagi ya. Hai. Oke, si tuyulnya sekarang serang-serang lagi. Tag-nya nggak masuk, Haram jadi mau. kalian nggak perlu nggak perlu wisdom saving throw. Oke, sekarang butuh hijau, cuman ketawa-ketawa doang. Oh, bisa dimakan ya. Dia ketawa sama jokesnya sendiri, bukan jokesmu ya. Tiba-tiba jadi Tangoji Comedy Club. Oh, dia gagal lagi, dia ketawa lagi anjir. Dia terus ketawa sama jokesnya sendiri. Oke. Kalau mau nanti gue ajarin spellnya Praja. Pusing gue. Terus si dukunya ini, dia nge-cast. Guardian. Aduh. Oh, betul. Dia kayak semacam merapal sebuah mantra, terus habis itu dia nge-cast ini. Dikasih saran. Oke, berarti yang terjadi adalah muncul 15 feet di sekitar dia, semacam bukan angel, tapi kayak semacam demon.
kalian semua yang di sekitarnya wisdom saving throw. Gue kena. Wah, kena. Guys, kalau kalian musuh. kenapa-napa, Aduh. nanti bisa saya ceritakan cerita tentang pahlawan-pahlawan jago. Kasat Jendra, lu kena 7, Oh, yang iya. pasing-singan sama Praja kena 14. Di turn dia, Mati gue. Anjay. Mati gue. Oh, no. oke nanti habis ini death saving throw ya. Tadi. Kasat Jendra boleh. Jadi kalau mati nanti Oke. next Kasat lu Jendra. roll death saving throw ya. Hah? Oke, Kasat Jendra silakan. Oke. Kasat Jendra mencoba menggigit lagi dengan taringnya kepada tuyul-tuyulnya itu. Advantage. Abis kamu Oke, kesel gitu ya. kemudian Anjir. Oke. Ayo, one hit. Kamu marah, kamu kesel Kalau dengan slime-slime-nya ini. Terus habis itu diambil dari punggungmu tuyulnya ini. Habis itu kamu gigit, mati dia dengan sekali gigitanmu. nambah HP 2. Ini apa aneh? Ini dari matanya Ganendra ya. Lu aneh, lu makan tuyul lu itu aneh. Lu siapa sebenarnya gitu loh. Nah itu nanti bisa jadi ceritanya juga karena si Kasat Jendra kan punya silsilah. Oke, si Bramnya ini juga kesel, tapi dia nggak kesel sama tuyulnya, tapi kesel sama si siapa namanya, si dukunnya. Lalu dia nyerang 2 kali ya dengan scimitar ya. Oke, serangan pertama masuk ya. Wah. Kamu bisa lihat si dukunnya udah terluka ya, kayak Buto Hijau cepat habisi mereka. Praja silakan. Praja death saving throw. 1 berhasil Ini gua sukses. satu Dia lagi. melihat Bangun, Raja bangun bangun, di bangun. salah satu alam, terus ngelihat ini sepertinya saya sedang berada di sungai. Dari kejauhan, gue ngelihat ada satu makhluk sedang bermain air dengan senang gitu. Sampai gitu dulu. Pasing-singan silakan. Makanya dikit. Gua serang dia pakai jangan lagi deh. Men. Oke. Nggak masuk. Jadi kamu mencoba untuk nusuk, terus ini masih terlalu berlendir. Ganendra. Hal pertama yang akan Ganendra lakukan, match armor ya. Tiba-tiba ada armor baju zirah. Boleh nggak tukeran sama Praja atau misalkan jadi interceptnya di antara Praja. Intercept ya di antara dia. Boleh. Intinya itu membuat si tuyulnya nyerang si Ganendra. Hehe, serang saya. Oke, tuyulnya nyerang 14, masuk semua ya. Ganendra enggak. Ganendra Ganendra 15 aja. Tuyul yang di dekat Kasat Jendra sama pasing singan nyerang siapa kan yang depannya Kasat Jendra udah mati tuh. Oh iya, sorry. Serang lu. Yang ini pindah ke sini, pindah ke tuyul yang mati. Sorry. Jadi Bramnya nggak diserang ya. 6 ya. Aduh. Kalian semua yang berapa gagal tadi damage-nya, sorry? 6. Wisdom saving throw. Yang gagal wisdom saving throw 6, dulu oke, please. mati. Wajir. Pasing singan mati. Yang gagal berarti Kasat Jendra, ya Gagal. kamu disadvantage ya. Oke, Buto Hijau masih ketawa-ketawa doang ya. Terus dia wisdom saving throw. Siapa sih tadi yang ngajak dukun berantem siapa sih? Belum. Masih belum ya, masih di bawah ya. Ya, Ketawa lagi. masih ketawa-ketawa. Iya, Terus iya. dukunnya nyerang Aduh, si lu Bram kok ya. mati sih? Gue mau ngajarin lu spellnya, Praja. Dukunnya dia Ngapain? nge-cast Cure Wound ke dirinya sendiri ya. Dia megang tangannya, terus tiba-tiba sinar hitam muncul dan dia tersembuhkan 8. Ya, dia gitu doang. Kasat Jendra silakan. Berarti Kamu kalau mau disengage boleh, tapi kalau nggak Ah. disengage diserang Tapi- 2 kali. terlanjur tak pindah tokennya. Ya udah disengage. Siapa namanya? Kasat Jendra cuman menepis tuyul-tuyul yang menempel dari dirinya, dua-duanya jatuh ke lantai, terus kamu segera lari ke sampingnya si dukun. Gitu aja ya. Bramnya nyerang si tuyul, nyerang si itunya lagi. Ayo dong, rollnya bagus. 1. Dua-duanya masuk ya. Kamu bisa lihat dengan 2 slashnya ini, pertama si dukunnya berusaha nangkis, tapi pas nangkis tongkatnya kepotong. Kayak deng, terus akhirnya kena ke bahunya, terus berdarah. Serangan kedua dia nusuk ke jantungnya, terus dukunnya mati. Gue nggak tahu apa yang terjadi di dunia sana, tapi gue kesel. Oke, Praja. Ayo. Rolling the dice. Oke, jadi di sana, di kejauhan kan gue ngeliat satu sosok yang sedang bermain air kan. Sosok tersebut itu cukup besar, tinggi, dia punya ekor. Jadi gue ngeliat ada satu dragonborn dengan rambut bob. Dia ngajak gue gitu, sini, ayo main air, airnya enak loh. Terus kamu berjalan. Saat gue tergoda. Oke, pasing singan. Sekarang dirimu, death saving throw. Ternyata muncul di samping dragonborn-nya ada pasing singan. Lagi main air ya. Pasing singannya main air juga. Praja, sini Praja, ayo sejuk sini. Anjir. Oke. Ganendra. Ini salah satu sungai namanya. Kalau di Yunani ini River Styx, kalau di sini River gue Styx. nggak tahu namanya apa.
Ganendra pertama Ganendra lakukan itu lari ke tengah-tengah, kayak itu lari Ya, sambil Pak. nembakin fireball ya. Supaya Oke. ngambil atensi aja. Ya. Jadi kamu muter-muter salto, terus habis itu pas mendarat ke situ tembakannya udah dikeluarin, langsung membakar salah satu tuyulnya dan menghilang. Mati ya dia. Tembak. Terus tuyulnya tetap nyerang si siapa namanya Bram, yang satu nyerang kamu ya. Nggak masuk ya ke si Ganendra. Masuk buat si Bram. Gua roll wisdom saving throw. 14 itu. Gua masih Disadvantage lagi ya. Buto Ijo mencoba untuk keluar dari ketawanya. Kayak dia masuk ke tengah jokesnya sendiri. Gak usah ketawa-ketawa. Dia ketawa lagi. Ekstra ya. Ya, lucukan. Ayo nambah. Anjir, gua 3 kali gagal semua. Oke. Aduh. Ya. Good luck. Kak Sajendra. Berangkat ke sini, kemudian membunuh tuyulnya. Berusaha menggigit dengan taringnya yang sangat besar. Wah, masuk. Masuk. Begitu dia menggigit, Dua-duanya dua-duanya. sedikit menelan sedikit darah dari tuyul atau lendirnya, dia langsung nge-heal 2. Sama kayak tadi. Langsung hilang tuyulnya. Kalian nggak ada yang tahu apakah sebenarnya kehisap sama Kak Sajendra atau kehilang ke neraka gitu ya, kayak menghilang gitu. Udah, Oke. sekarang gilanya Bram. Si Bram ini nyerang si tuyulnya 2 kali. Nice. Wih, masuk. Oke. Buset. Gila. Oke, mati gila, juga ya. gila. Kayak dia kesel sama makhluk-makhluk ini. Dia seseorang yang tidak percaya dengan ilmu hitam, pengen segera cepat-cepat menyelesaikan ini semua. Terus mati disabet tuyulnya. Raja, sekarang kamu lagi main Wah, air ya, gua cipuk. Jadi Ya. si tuyulnya mati, jadi gua pasing-singan sama gua ngelihat dari arah aliran atas itu ada satu makhluk yang langsung aja terjun ke kayak water pump. Kayak water dukun, terus si ini kayak si dukun, terus ada anak-anak bocah-bocah lewat. Apaan nih? Terus udah gitu gua roll D20 dulu. Iya, udah dulu. D20. Oke, berhasil ya. Apakah? Nice. Oke, Dragon Dora itu namanya Dora. Terus kayak, ayo sini, airnya enak loh. Terus gue yang kayak, kayaknya enggak dulu deh, Dora. Asing-singan. Kamu masih main air nih sama si Dora. Terus dia bingung loh, kok Raja pergi gitu kan, tapi dia masih asik sama main air, tapi dia lagi Aduh. agak conflicted nih, ngikutin Raja atau enggak gitu. Dia Ya. lagi conflicted. Oh, ikut. Itu ada satu makhluk, namanya, ini jangan tanya gue tahu dari mana ya. Ada namanya Dora the Destroyer. Ini bahaya ini. Ya, Ganendra silakan. Kamu bisa lihat sekarang tinggal si buta hijau doang ya. Tapi gini, yang kamu lihat adalah sebelum kamu menyerang si buta hijau, kamu bisa lihat si pasing-singan ketawa-ketawa aja di sampingmu dalam pingsannya ya. Ya Ganendra bilang ke si Bram kayak, itu jangan diserang dulu, kita bantuin teman-teman kita dulu sambil gua ke si pasing-singan dulu. Boleh. Kamu mencoba untuk kayak first aid. Apakah ini terlihat DC-nya kecelakaan? gua minta 10, yes, berhasil. Berhasilnya tapi dalam nice. artian gini, pasing-singan next death saving throw advantage ya. Bukan dapat Oke. satu sukses, tapi dapat advantage. Tuyulnya udah nggak ada, jadi gua skip. Sekarang buto hijaunya masih ketawa-ketawa. kamu datang. Terus habis itu kalian belum lihat si buto hijaunya nyerang sama sekali ya? Pink Tron. Anjir, Setuju. Gue di situ kayak emang lucu beberapa joke gue itu emang lucu. sakit perut si buto hijaunya anjir. Kak Sajendra. Kak Sajendra mendekati buto hijaunya. Ini Ganendra lihat ya. Lu jalan pelan-pelan. Man, lu mau ngapain, man? Man. Gigit nggak kan? Gigit nggak kan? Gigit nggak kan? Man. Kan? Gigit nggak kan ini kan? Gigit dia nanti nggak ketawa loh kan gitu. Pas dia nggak ketawa, baru gigit. Mantep. Ready action. Kak Sajendra ngambil rope-nya, bikin simpul lasso, terus dia longgarin tapi masih dilonggarin, bikin ke lehernya buto hijau. Rencananya nanti begitu tinggal narik gitu. Oh, berarti ready action ya? Ini ada kalung loh. Buto hijaunya tersadar dari ketawanya, lu bisa tarik itu gitu. Bram ke arah Praja, terus kayak nampar kepala lu, pipi lu. Dia mencoba untuk dengan dua kali. medicine ya. Oke, berhasil. Kamu berikutnya nanti death save
ini ya, Praja, advantage. Jadi kamu tiba-tiba dalam mimpimu, Praja, lagi main air gitu, lagi jalan ke sebelah, ke pinggiran sungai. Kamu ngerasa pipimu kesakitan gitu, merah. Oke, sekarang Praja, death saving throw, advantage. Oh, 9 nggak tuh? Ada, tidak. 9-nya nggak tuh? 9 sama 8. Oke. Berarti 2 sukses, 2 gagal ya? Oke. Gue nengok ke arah si Dora lagi main air, terus ada makhluk-makhluk mulai losot ke bawah gitu kayak nggak apa-apa. Kayaknya ikut perosotan enak. Iya. Sekarang pasing-singan, death saving throw 2 kali. Advantage ya maksudnya. Ini dia. Kamu baru 1 sukses, 1 gagal ya? Oke, aman. Udah, otomatis sukses. Dan keinget nih, kayaknya ada something yang masih dikerjain deh. Oke, Ganendra balik ke ini, jangan dipukulin, itu bukan cara orang menyembuhin, bukan gitu. Gini nih caranya nih. Gua ajarin CPR. Oke, berhasil. Next time, lo disadvantage, advantage ya. Praja lo disadvantage. Tuh hijau sekarang kita lihat apakah dia bisa jadi serius. Tawa lagi. Anjir! Ya, ketawa lagi. 5 turn. Gue udah tahu judul video selanjutnya. Dia udah sakit perut gitu ya, dikocok-kocok perutnya anjir, ketawa mulu. Kak Sajendra, kamu masih sorry, Den. siap-siap ya? Ya, masih siap-siap. Bram yang dia lakukan adalah dia enggak itu karena udah kamu urusi temanmu, saya bantu temanmu yang di sana. Dia langsung ke sana. Dia lakukan adalah dia mencari tali-tali sekitarnya lagi, terus dia ngikutin apa yang kamu lakukan ya, Kak Sajendra. Silakan Praja dan death saving throw. Oh no! Satu lagi. Oh, berhasil. Advantage. Iya berhasil. Jadi lu 3 sukses, 2 gagal. Jadi lu hidup ya. Silakan deskripsikan gimana hidup lu. Ya gue ngeliat si Bram cabut, si Bram mukanya udah nggak ada lagi, kayak dia nengok satu tempat terus kata gue, nih orang pasti akan melakukan sesuatu yang bodoh lagi. Gue ngomong sama mereka yang lagi main air, si pasing-singan, si Dora gitu kan, kayak gue cabut dulu ya. Terus kata si Dora, yaudah nanti kalau mau main air lagi, gue masih di sini ya gitu. Gue berjalan menjauhi cahaya, terus gue bangun. Sebenarnya lu bangun dalam artian lu merasakan angin, desiran angin, terus lu merasakan rumput-rumput yang menyentuh tangan lu. Kan lu lagi telentang gitu ya jatuh, tapi lu belum buka mata ya, karena lu ceritanya masih unconscious. Tapi bukan sekarat. Pasing-singan, death saving throw, death save-nya nggak advantage ya, karena nggak ada yang nolongin kamu. Oh no! Astaga. Astuh. Pasing-singan mati. Kematian telah menjemput pasing-singan. Di saat terakhir, pasing-singan melihat samar-samar sosok gaib berwarna hitam legam yang tertawa sembari mencabut ruh pasing-singan secara perlahan. Bagaimana nasib ketiga petualang yang lain? Apakah kematian juga akan menjemput mereka? Apakah kisah pasing-singan berakhir di sini? Tunggu episode selanjutnya.